yang harus Minyo bilang adalah kalau misalnya kalian pengen nonton langsung ke haulnya, kalian klik ke menit ini, atau kalian bisa klik ini aja, oke? Because openingnya agak panjang. Kalau misalnya kalian cuma pengen lihat produknya, kalian bisa klik di sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen dengerin Minyo kelakuan agak-agak, cerewet, mungkin terlalu cerewet untuk takaran seorang YouTuber, agak terlalu cerewet ya, karena Minyo kesana kesini ngomongnya, so just you can just watch it without clicking this. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat haulnya, just click this thing, okay? With another video ya guys, dan kali ini Minyo balik dengan video haul buat kalian semua. Oke. Seperti yang kalian tahu, Minyo kemarin pergi ke Amerika. Ya, betul sekali. Minyo datang sana bukan hanya untuk liburan aja, tapi tujuan utama Minyo ke sana adalah untuk mendatangi yang namanya YouTube Contributor Summit, acara yang diadakan oleh YouTube itu sendiri untuk mengapresiasi para kontributornya. Salah satunya seperti Minyo. Bukan hanya sebagai YouTube kreator aja, tapi Minyo juga bekerja di YouTube sebagai YouTube Ambassador di Indonesia juga. That makes sense to you guys. Pada awal tahun ini Minyo terpilih sebagai salah satu dari YouTube Ambassador Indonesia. Halo Indonesia, kita dari YouTube Ambassador Indonesia. YouTube Ambassador, broadcast together. Ambassador Indonesia adalah orang-orang yang pergi dari kota ke kota di Indonesia, di seluruh Indonesia, untuk membantu kreator lain supaya bisa mengembangkan channelnya. Sebelumnya mungkin kalian belum begitu tahu bahwa Minyo adalah pendiri Indonesian Beauty Vlogger. Jadi Minyo bekerja sama dengan beberapa beauty vlogger, banyak banget beauty vlogger di Indonesia, dan kita saling membantu untuk bikin dunia beauty vlogger itu semakin amazing gitu ya. And maybe that's why YouTube chose me as one of the ambassador, and that's exciting to me. Minyo senang banget bisa pergi ketemu sama kreator-kreator baru. Dan Minyo nggak cuma sendiri di YouTube Ambassador itu, sebenarnya ada 5 orang, which is ada Eno Bening Suara dari channel Eno Bening, of course, atau dulunya Clean Sound Studio, Kevin Anggara dari channel Kevin Anggara, juga Geovander Louis dari channel Geovander Louis, atau di YouTube sendiri dia terkenal sebagai Nyanyang Falcon, oke? Siapa sih yang nggak kenal Nyanyang Falcon? Hello. Yang keempat ada Gerald Bastian, perwakilan dari channel Kok Bisa. Siapa yang nggak kenal Kok Bisa? Semuanya pasti tahu. Ya, jadi beberapa waktu lalu kita dikontak sih sebenarnya lewat kakak Ririn Oskarin, which is orang dari YouTube sendiri. Dia ngasih kabar ke kita bahwa kita itu bisa pergi ke Amerika untuk mewakilkan Indonesia gitu sebagai YouTube Ambassador, dan kita bener-bener kayak we flipped, we're like what? Kayak what just happened? Like it's a miracle. Kita senang banget bisa dapet kesempatan itu, and some more, it's a miracle. So singkat cerita, kita siap-siap nih, kita urusin segala macamnya, dan sayang sekali hanya bisa ada 2 orang yang pergi dikarenakan masalah visa, okay? Which is aku sendiri dan Gerald dari Kok Bisa gitu. Untuk masalah pervisaan itu hal yang paling sulit, jadi kita pergi untuk nge-apply visa untuk pertama kalinya, dan 5-5-nya dari kita itu ditolak, termasuk Minyo. Dan singkat cerita, Minyo dan Gerald adalah 2 orang yang akhirnya nge-reapply visanya. So jadi itu adalah the reason ya. Itu adalah alasan kenapa yang pergi hanya Minyo dan Gerald. Visa. It's hard, guys. It's just driving us literally like nuts and crazy. But anyway, akhirnya kita pergi, dan di sana oh my god, pengalamannya itu amazing banget. Minyo bakal upload vlognya, dan Minyo di vlog itu akan menceritakan segimana serunya YouTube Contributor Summit. Oke, so videonya itu sendiri akan Minyo upload minggu depan, so you guys have to stay tuned. Minggu depan, hari Selasa, jam 4, okay? Alright guys, let's move on to the haul itself. Finally, after a long time, I blabber so much about my journey and stuff, which is unrelated to the haul. Anyway, di sini Minyo udah punya tas Urban Outfitter.
I just like I get this bag, you know. Sebenarnya ini tuh kayak kantong kreseknya mereka aja, but finally Minyo akhirnya bisa ke Urban Outfitter. Mimpinya cetek banget. Jadi barang-barang yang ada di sini bukan dari Urban Outfitter aja, tapi dari beberapa tempat lain supaya you know save space and stuff. Alright, barang pertama adalah ini adalah Argan Oil Primer Argan Water dari Physician Formula. Jadi Minyo beli ini di CVS waktu Minyo di San Francisco kemarin. Focus. Good job. CVS itu adalah sebuah drugstore-nya di sana kayak Guardian-nya atau Watson-nya di Indonesia ya. Mereka punya CVS gitu. Jadi selain primer Argan Wear Argan Oil ini, Minyo juga beli rangkaian produk yang sama, which is Physician Formula juga. Ini bronzernya dari mereka. Dan ini juga yang Argan Wear juga gitu. Ini adalah bronzernya. Jadi di sebelah luar adalah warna gelapnya. Makin ke tengah dia warnanya makin muda. Dan satu hal yang Minyo notice dari produk ini adalah produk barunya mereka. Oke. Argan Oil yang Minyo tahu itu benar-benar bagus buat kulit dan buat rambut dan buat just it's nice oil for hydration. Dan dua produk ini dan Minyo yakin produk-produk lainnya wangi banget. Dan kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang tergolong orang yang gak suka bau yang terlalu intens untuk makeup, ini bukan buat kalian. So you guys have to be careful. Selanjutnya, dari Sephora, Minyo beli ini. Ini adalah highlighter dari Milk Makeup. Wait. I know you guys gonna be excited for this because I am. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini adalah highlighter stick ya. Dan di sini itu kayak warnanya hologram dan nailsnya aku juga hologram kebetulan. It match. Yang kalian lihat sendiri di sini balmnya itu warnanya adalah hologram. Jadi kalian bisa bayangkan highlighter warnanya hologram. Oh my god, look at that amazingness. Alright guys, can you just see this? It's crazy, I tell you. It's freaking crazy. Satu hal mengenai produk ini yang Minyo bisa bilang, dan Minyo quote ini dari Jeffree Star juga, dia nggak bakal kering produknya, dan dia tergolong highlighter yang lembab gitu. Tapi ini bagus banget buat jadi primer ya, dipakai sebelum highlighter powder, if that makes sense. Dan kalau misalnya lebih bagusnya lagi, kalau misalnya kalian punya Anastasia Moonchild yang highlighter powder yang semuanya itu kayak duochrome gitu atau triochrome or whatever, yang warnanya tuh kayak glitter crazy kayak disco gitu, ini bagus banget buat jadi primernya si Moonchild tersebut. Kalau misalnya kalian pengen lihat reviewnya, dan juga kalau misalnya kalian pengen kayak tutorial gimana cara menggunakan ini, please hit the like button. I know you guys want it, so just thumbs up. Selanjutnya adalah ini Minyo belinya di Target. Ini Impress Gel Manicure Nail, dan Minyo tahu produk ini itu dari Bunny. Dia adalah beauty vlogger di Amerika, di Texas tepatnya. Jadi dia sering banget pakai ini, dan review tentang ini bagus banget dari dia ya. Dari dia ini reviewnya bagus banget. So, ya Minyo beli, dan ini warnanya cocok banget buat fall. I should have pintar Minyo. I should have wear this pada saat Minyo filming sekarang, but you know, mungkin juga Minyo bisa bikin tutorialnya of this. I'm not really sure. Just tell me what you want. Di sini Minyo hanya nunjukin barangnya aja. Kalau misalnya kalian pengen Minyo bikin review tentang suatu barang yang ada di sini yang Minyo tunjukin, just comment down below, dan press the like button and I will do that for you guys. Minyo beli ini. Ini adalah Maybelline Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup. Ini adalah barang yang kalian bisa bilang kayak familiar lah, mungkin at least pernah muncul di channelnya Minyo. Tapi beda. Kenapa? Karena ini lebih besar. Mau tahu kenapa? Tara, bandingin. Ini yang biasanya Minyo tunjukkan, dan ini biasanya ada di online shop. Ini adalah barang yang benar-benar lazim. Dan ini enggak. Hello, look at that. It's so big and it's so chubby. So, Minyo sebenarnya pas beli ini Minyo nggak tahu ini apa. Minyo hanya lihat warnanya aja dan nebak-nebak warnanya, and I just get it. Dan ternyata ini adalah semacam BB cream. Ya, this one. It's just big and fluffy, so that's why I buy it. You know, that's a reason, right? So yeah. Dari Target, Minyo beli ini
Luxie H2O Skin Tint adalah Minyo beli warna yang paling gelap. Walaupun ini warna paling gelap, kalian harus tahu bahwa ini bener-bener kayak terang banget. Ya, kalian harus lihat sendiri. Semoga kalian bisa lihat ya. Ini pumpannya, dan ini pada saat Minyo ngeblend. Oke, dia tuh kayak muncul partikel airnya. Kalian bisa ngeliat gak sih? I hope you guys can see this. Kayak ada muncul partikel air dari produk itu, dan si foundationnya dia itu kayak nempel gitu ke dalam kulit. So it's like amazing. I thought pertama kali Minyo pikir Minyo bakal buang ini warna kan, ini produk bukan buang ya, kayak ngasih ini ke adenya Minyo. But then again, it's crazy, it's nice. Like kayak muncul partikel air gitu dari produknya, kayak it's science, you know. Selanjutnya dari Target juga Minyo beli ini. Ini adalah Sonia Kashuk Perfecting Luminous Foundation. Oke. Kenapa Minyo pilih yang ini? Karena luminous, of course. Kulitnya Minyo udah kering, nggak bisa dibikin lebih matte lagi. Udah terlalu matte, udah terlalu kering. So, Minyo bener-bener senang sama produk yang luminous. And ini cocok banget warnanya di kulitnya Minyo, and I really like it so much. Alright, you guys have to see. Ini Minyo ngepam ini di sini. And dia kental gitu, but very hydrating. It's super duper freaking nice. Ini yang di sini yang Sonia Kashuk. Okay, you guys have to see this. Selanjutnya di sini ada powder. Ini namanya Black Radiance. Di Black Radiance itu adalah produk range, makeup range yang ditujukan untuk orang-orang berkulit gelap atau negro atau just dark skin tone. Okay, people of color, what they say. Dan itu cocok banget sama Minyo. Hello, exotic person here. Ini press powder, warnanya butter pecan, oke. Dan ini produk warnanya sih Minyo suka banget ya. Dia warnanya kayak kuning gitu, and it's really nice to brighten up my under eye and stuff. So I'm very happy about this. Dan ini tergolong murah banget. Satu ini Minyo kalau nggak salah inget itu sekitar $4, I think, I guess. Selanjutnya dari range produk Black Radiance juga Minyo nyobain si liquid foundationnya mereka. Dan ini di warna Butterscotch 8411. Dan ini adalah warna yang paling terang. Dan ini cocok. And I feel happy about it. I'm really happy about it. Like, it's a weird feeling. Ini warna paling terang loh. Ini paling terang loh. Tapi ini tuh masih agak gelap gitu. Wow, that feeling. Ya, anyway, Minyo beli ininya, beli si foundationnya, dan foundationnya sendiri, let's just show it to you. Like, honestly, this is the first time that I tell you warna ini adalah warna yang kegelapan buat Minyo, and I'm happy about it. So, what I'm going to do, mix this two. Smart, right? I know. Selanjutnya adalah ini adalah Katy Kat Matte Lipstick. Katy Perry and CoverGirl, oke? Dan kenapa Minyo tahu ini baru? Karena pas Minyo nyampe hotel dan Minyo nyalakan TV, ada iklan ini. So, yeah. Pas Minyo lihat di drugstore, Minyo ambil dan Minyo beli deh. And it's a really nice rosy pink. It's very rosy. Dan untuk matte-nya ini nggak gitu terlalu matte, masih ada moisture-nya, so it's pretty nice, it's alright. Selanjutnya dari Wet n Wild, Minyo beli ini. Warnanya juga mirip-mirip sama yang tadi, I'm really sorry. Dan ini bener-bener matte banget. Ini adalah kayak lip crayonnya mereka. Sebelah sini ya. Nih. Ini adalah warna si CoverGirl-nya. Jadi Minyo beli ini karena apa? Sebenarnya ini tuh kayak merek yang generic banget gitu, kayak it's nothing special about this, and honestly Minyo regret beli ini. Kenapa? Karena base coat-nya sama ini tuh kayak gampang banget chipping-nya. Dan kenapa Minyo beli? Karena warnanya merah. Pada saat itu adalah hari atau malam sebelum acaranya YouTube dimulai, jadi Minyo pengen banget pakai kayak looking nice and all and like YouTubey. Jadi Minyo nyari kutek warna merah, and that's what I do. This brand honestly sucks. Just telling you that. Dari Urban Outfitter sebenarnya Minyo beli kayak pomade gitu buat papahnya Minyo, but then again he already have it, I already give it to him. Yang Minyo beli di sana buat Minyo sendiri adalah kutek yang bagus, yang lebih bagus daripada yang itu, oke? Ini ada dua warna matte, oke, matte finish, oke? Kayak ada di labelnya gini kan.
Ini matte finish. Dan yang sebelah sini warnanya lavender, yang sebelah sini warnanya itu ijo-ijo pastel gitu, ijo-ijo tai kuda yang pastel, and it's very nice. Dan seperti forecastnya Minyo untuk fall ini, selain warna yang kayak oranye-oranye kayak gini gitu ya, selain warna standarnya mereka, warna biru sky blue, biru yang kayak gini, ini adalah warna fall yang cocok banget buat fall. So that's what I do, that's what I get. Dan untuk top coatnya Minyo ambil yang Holo. Ini adalah kutek yang Minyo pakai sekarang. Minyo bawahnya pakai yang hijau dulu, dan dan di atasnya Minyo pakai si Holo ini, gitu. Jadi hijau sama Holo. It's nice, I like it so much. Don't you like it? I know you like it. Kurang ajar emang. Selanjutnya dari Sephora. Sebenarnya Minyo nggak banyak pergi ke Sephora untuk belanja banyak hal. Ini adalah merek yang baru Minyo lihat ya. Minyo nggak tahu ini baru mereknya atau enggak. Ini adalah mereknya namanya Bite. Dan ini lipsticknya dari mereka, multi stick yang warnanya honey wheat. Dan ini adalah warna yang Minyo pakai sekarang. It's gorgeous, I tell you, this is gonna be my favorite. Dia tuh staying powernya amazing banget buat lipstick biasa kayak gini loh. Dan ini kayak finishnya semi matte gitu. Look at that. Dan ini yang ada di bibirnya Minyo, like. Yang kurang dari si lipstick ini hanyalah pada saat kalian beli dan kalian buka, atasnya ini datar. Kalau misalnya kalian tahu lipstick biasanya kan agak slanted gitu, itu gunanya buat kayak bikin kayak gini bentuk gitu kan. Tapi yang ini rata banget, jadi kayak rata banget. Pas Minyo beli tuh ya begini gitu, jadi sebenarnya I don't know, maybe it's a plus or minus for you guys. For me it's a minus, karena kayak yang biasanya Minyo lakukan adalah ngebentuk si lipstick itu pakai ujungnya. So this doesn't have that, but I like the color so much. I'm a fan. I'm going to buy this again, repurchase this, of course I will. Anyway, ini Minyo beli di Target kalau nggak salah. Ya, ini Wet n Wild Brow Shaper. Sebenarnya adalah wax yang bentuknya pensil gitu. Ini Minyo pakai ini dulu sebelum kayak ngegambar alis, dan supaya bikin kayak bulu-bulu yang actually cuma sedikit. Minyo lebay aja pakai wax. Sebenarnya nggak gitu perlu banget kan. Berguna banget buat bikin si alis stay in place, nggak kemana-mana. Dan apalagi di sana itu pada saat itu bener-bener windy banget. Windinya yang nggak main-main loh. Beranginnya tuh nggak kayak di sini loh. Kayak alis, bulu-bulu alis bisa gerak-gerak gitu. Kayak what the mind blowing. For me it is, karena kayak Minyo baru pertama kali ngerasain alisnya Minyo kayak gerak-gerak gitu. if that makes sense to you guys. And yeah, it holds my eyebrow in place, and it's. Dan hal yang paling Minyo notice adalah pada saat Minyo ngegambarin pakai pensil alis, si pensil alisnya tuh lebih gampang lagi glide on-nya gitu. It's very nice. Selanjutnya ini adalah barang-barang terakhir dari haul beauty-nya Minyo. I know it's little, but it's okay, right? Oke, ini adalah hal yang paling exciting buat Minyo sih, makanya Minyo taruh ini di paling terakhir. But I know you guys know this product already, and I just excited. Minyo punya ini, finally. Ini adalah semua range Wet n Wild brush yang warnanya putih pink. Yang pertama adalah large eyeshadow brush, angled liner, crease brush, yang ini crease brush, dan juga ini small concealer brush buat nutupin jerawat-jerawat. Ini untuk yang brush kecilnya. Brush yang ukurannya lebih besar, di sini Minyo punya 4 juga. Yang satu adalah small stipple brush, yang kedua adalah powder brush, yang ketiga adalah foundation brush, dan yang keempat adalah contour brush. Tim YouTube ngasihin Minyo ini untuk beauty produknya sama masker, sama kayak bath salt gitu. Bath salt sama maskernya udah Minyo pakai di sana buat relaxation after a long day. Dan yang Minyo masih pegang itu sekarang ini adalah simple cleansing facial wipes, and I tell you, finally Minyo nyobain produk ini, and I tell you guys, this stuff is amazing. Aku kira ini kayak orang tuh kayak overrated gitu, ngerti gak sih, kayak
that's the first thing that I thought about this product, kayak overrated banget. But then again, I've tried this and it's nice. Kayak beda aja, dan ke kulit tuh kayak beda aja gitu. Tisunya tuh lebih lebar daripada cleansing wipes biasa, dan ada teksturnya gitu buat ngebersihin makeup sampai ke dalam-dalam gitu. It's very good. Sisanya makanan sih. Ini adalah makanannya Minyo. Ini adalah snack masa kecilnya Minyo, Rice Krispies Treats. Dan ini adalah permen kesukaannya Minyo, candy corn. I really love this thing. Kalau misalnya kalian tahu, ini adalah makanan yang pernah dijual at least di supermarket pada saat anak 90-an masih kecil, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi Minyo beli ini banyak-banyak. Dan Gerald, dan dia masih pernah merasakan keenakan Rice Krispies tersebut, dia juga nge-stock up dong. Kita berdua tuh kayak nge-stock up semuanya, kayak gotta get them all. Halloween candies, dan yang favoritnya Minyo tuh adalah yang ini. Dan Minyo belum pernah merasakan yang ini sebelumnya, tapi Minyo rasa ini tuh sama aja sama yang ini, cuman bentuknya beda. But let's just try it. Yee, lucu, bentuknya pumpkin. Look at that. Iya dong, candy corn tapi gede. Candy corn kan tipis-tipis nih, kalau kalian lihat tuh kan tipis-tipis kan. And this one is my favorite, seriously. Itu tebal nih, versi tebal nih. Yes, oh my god. Oh, ada beberapa fashion haul gitu yang nggak Minyo tunjukin di sini. I'm really sorry. Minyo beli beberapa baju sama aksesoris ini, sama anting hologram juga. Ya, anting sama aksesoris. Kayak Minyo sebenarnya nggak begitu belanja banyak sih di sana. Minyo kesana tuh lebih ke experience makannya, kayak rata aja sih sebenarnya, kayak belanja iya, makan iya. Jadi kayak pas Minyo lihat kayak gue cuman beli ini aja gitu, padahal ya emang cuma segini doang Minyo belinya. Minyo ngabisin duit tuh buat dimakan sebenarnya. Makan enak, cari tempat-tempat lucu gitu ya. So guilty for eating. And you know what, this is another haul juga yang akan Minyo tunjukin. Selanjutnya adalah kegendutannya Minyo. Itu adalah haul terakhir yang harus Minyo kasih tahu ke kalian. Minyo gendut habis pulang dari sana because I freaking eat a lot. Makanan itu porsinya tuh buat 2 atau 3 orang, oke? Dan itu Minyo makan sendiri, dan Minyo makan sehari 3 kali dengan porsi buat 2 atau 3 orang. Amazing. Dan itu di luar dessert, oke? Hebat Minyo. Dan segitu aja dari Minyo. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian pengen Minyo bikin video yang lebih membahas lebih jauh tentang produk tertentu yang Minyo tunjukkan di video ini, jangan lupa kalian untuk tulis di comment box di bawah yang mana aja dan kalian pengen lihat apanya, kayak misalnya tutorialnya atau reviewnya. So that is all from me. Semoga kalian suka sama video ini. And if you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media like Twitter, Tumblr, Instagram, Vine, and also Google+. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.